adalah karena udah ditakdir oleh Allah. Dan Nabi udah memberikan kabar. Karena itu kita harus kembali lagi kepada ajaran. Nabi udah ngasih kabar. Tidak terjadi satu hari, tidak berganti hari, illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali hari setelahnya lebih jelek daripada hari sebelumnya. Miknya jangan dihadapkan sini. Kecuali hari itu adalah lebih jelek daripada sebelumnya. Hatta talqu rabbakum, sampai kapan? Sampai kiamat itu. Sampai kamu menghadap kepada Allah. Sampai kamu menghadap kepada Allah. Terus sikap kita bagaimana? Tenang aja. Itu udah terjadi, tapi nanti ujungnya kita yang menang. Ini pergolakan apapun yang terjadi, ini muqaddimah untuk kita menang. Ada riwayat bahwa nanti Dajjal itu akan keluar. Justru yang mendukung nanti orang-orang Yahudi dari Asfihan. Asfihan itu daerah Iran. Ada kemungkinan tadi itu. Nanti mereka akan berbondong-bondong setelah Mahdi menguasai Baitul Maqdis, mereka akan lari ke Asfihan. Di situ nantinya ketika Dajjal keluar didukung oleh Yahudi Asfihan. Jadi nggak usah bingung, itu sudah ada. Dan ini masih belum akan terjadi lebih daripada ini nanti, saudara. Akan lebih terjadi daripada ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Inti bisa apa amal? Yaitu sudah lakukan. Sholat berjamaahnya masih ada kan? Inti sholat berjamaah. Suatu saat nanti sholat berjamaah sulit loh. Sekarang Anda majelis ini ada, Anda hadiri. Satu saat majelis ini juga akan sulit untuk dihadiri. Kenapa? Perubahan zaman. Dan itu adalah merupakan ujian bagi orang beriman sampai pada puncaknya Dajjal. Ini Dajjal ini semua daerah ini akan dimasuki sama Dajjal, kecuali Makkah sama Madinah aja. Akan dimasuki sama Dajjal untuk mengajak apa? Kufur kepada Allah, percaya sama dia sebagai Tuhan. Itu akan terjadi ya saudara. Tapi tetap Islam jaya. Kenapa? Karena Dajjal mencokol di bumi dengan begitu dahsyatnya, ternyata akan kalah dengan turunnya Nabi Isa dan akan terbunuh Dajjal. Dan semuanya akan menjadi mukmin. Ada satu riwayat begini. Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi fa 'alaika bi khawaisati nafsik wa da'anka amrul 'ammah. Ada riwayat bi khassati nafsik. Ada riwayat bi khawasi nafsik. Jika kamu lihat kekikiran pada manusia itu selalu diikuti. Ini orang-orang yang ahli bisnis, yang kaya-kaya, kikir, eman mengeluarkan harta. Padahal perjuangan itu adalah perlu juga didukung dengan biaya. Jika kamu melihat kekikiran itu adalah selalu diikuti, selalu dipatuhi, wahawan muttaba'an, dan hawa nafsu selalu diikuti. Hawa nafsu, cari kepuasan, itu yang menjadi tuntutan pada setiap orang. Kepuasan, hawa nafsu. Saudara, hawa itu kesenangan syahwat duniawi, kesenangan duniawi. Enggak harus haram, walaupun halal. Kalau syahwat itu adalah hawa namanya. Anda misalnya senangnya berangkat ke luar negeri untuk rekreasi, untuk ini termasuk hawa.
Yang diikuti oleh manusia cari hawa nafsu, kesenangan duniawi. Bangun rumah hawa nafsu, makanannya hawa nafsu, gerakannya hawa nafsu, perginya hawa nafsu, bukan karena untuk Allah dan Rasulullah. Bahkan cinta sesama manusia, berhubungan sama manusia karena hawa nafsu. Urusan dunia, urusan jabatan, urusan popularitas, urusan itu hawa nafsu. Bukan saling ziarah karena Allah, saling cinta karena Allah, untuk taat kepada Allah. Wa hawan muttaba'an. Yang ketiga, wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yi. Kalau sudah kamu melihat orang yang cerdas, orang yang pandai, dia bangga dengan pendapatnya, tidak menghargai pendapat orang lain. Maksakan pendapatnya harus diterima, orang lain nggak mau. Sehingga nggak ada ittifaq, nggak ada kesepakatan, nggak ada kerjasama, maunya sendiri-sendiri, nggak bisa disatukan. Lawang antara pondok aja nggak bisa disatukan kok, antara takmir masjid nggak bisa disatukan kok, antara pengurus nggak bisa satu. Kenapa? Ijab kulli ra'yin bi ra'yi. Yang berpendapat hanya bangga, hanya merasa pendapat yang paling benar. Kalau sudah begitu, alaika bi khuwaisati nafsik. Urusi diri kamu pribadi. Ini bagi orang yang tidak punya keluarga, hidupnya sendiri, urusi diri kamu pribadi. Ada riwayat bi khuwaisati nafsik, urusi orang khusus kamu. Ya, inti kalau punya keluarga, maka urusi keluarga kamu. Ada riwayat bi khawasi nafsik, urusi orang-orang khusus kamu, orang dekat kamu. Inti punya murid, inti punya pengikut, inti punya organisasi, urusi itu. Urusi apa? Urusi untuk tetap teguh, urusi tidak terpengaruh, urusi tetap dia ada itu dalam jalur yang benar. Wada'an ka amrul ammah, udah jangan terlalu kamu itu ngurusi yang umum. Kenapa? Sia-sia nanti. Nih, saya kasih gambaran. Nih yang ada di sini, ngurusi keluarga masing-masing. Itu sudah berapa orang yang sudah diselamatkan? Sok ngurusi ngerubah Indonesia semuanya. Jadi zamannya Khulafaur Rasyidin, kalau perlu zamannya Nabi, nggak bisa. Ini udah sunatullah ini. Anda berharap boleh, tapi ini sudah digambarkan sama Nabi. Kalau sudah zaman begitu, fokus sama diri kamu, keluarga kamu yang kamu mampu, daripada orang-orang yang dekat kepada kamu. Wes. Kita kasih gambaran, ada banjir besar. Banjir besar sampai 10 meter. Yang wajib diselamatkan yang mana? Siapa? Dirinya sendiri. Kemudian siapa? Keluarga kamu. Kemudian baru yang kamu mampu daripada orang yang bisa kamu selamatkan. Semuanya kamu selamatkan, nggak akan bisa. Tangannya kamu cuma dua. Tangannya kamu cuma dua. Kenapa? Banjirnya udah melanda kemana-mana, udah menenggelamkan kemana-mana. Begitu juga fitnah di akhir zaman udah penuh di mana-mana. Kamu akan menyelamatkan semuanya sulit. Kalau begitu, yang kamu mampu fokus. Udah. Kalau sudah begitu, maka insya Allah akan sukses. Jadi nggak usah terlalu terlalu wah gitu ya. Urusi diri kamu, keluarga kamu, lingkungan kamu, itu pun masih sulit kok. Itu pun masih sulit ya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Gak usah kecil hati. Ini mukadimah, kita menang kok. Muslimin sekarang nggak bersatu. Ya ini yang ditakutkan sama Nabi. Ada hadis gini ya. Ini gambaran yang ada di negeri Timur Tengah ini. Kata Nabi SAW begini, inni ma akhafu ala antusyiku ba'di
walakinni akhafu an tubsata 'alaikumud dunya fatanafasuha fayadribu ba'dukum riqaba ba'din atau kama qala sallallahu. Aku ini tidak pernah khawatir kalian semuanya akan menjadi musyrik setelah aku meninggal. Insyaallah nggak ada syirik ada di negeri Arab sana, kembali penyembah berhala, enggak. Aku tidak khawatir itu, tapi yang aku khawatir dunia ini akan menjadi terhamparkan untuk kamu. Berlimpah dunia ini, minyaknya, ekonominya maju. Akhirnya kamu saling bersaing untuk urusan dunia. Ingin menjadi yang paling kaya, ingin yang menjadi paling kuasa, ingin yang menjadi paling ditakuti, paling kuat. Kalau sudah begitu, satu sama lain kamu saling membunuh di antara kamu. Ya ini sudah. Ini bukan urusan apa-apa, saudara. Ini adalah karena urusan kekuasaan. Ini adalah urusan minyak. Ini urusan kekayaan. Ini urusan popularitas, ini urusan cari perhatian dan lain-lainnya. Ya ini ditakutkan oleh Nabi, satu sama lain saling membunuh hanya karena urusan duniawi. Nah, yang ada di sana bingung, takut syirik, rumahnya Nabi dibongkar, takut syirik, sumurnya Nabi ditutup. Tapi orang musyrik didatangkan untuk membunuh orang Islam. Nah, ya. Orang kafir didatangkan untuk membunuh orang Islam. Ini apa ini? Ajaran apa ini? Nah, itulah yang terjadi. Udah Nabi nggak pernah khawatir di negeri Arab akan menjadi musyrik lagi. Yang dikhawatirkan oleh Nabi justru kamu adalah terpengaruh, terkuasai hati kamu dengan duniawi sampai kamu tega saling membunuh di antara saudara kamu Muslim. Bahkan Muslim dikafir-kafirkan, Muslim disyirik-syirikan, orang kafir adalah menjadi pelindung. Dibuatkan malah ada di situ markas militer dan lain-lainnya. Maka itulah yang terjadi. Satu sama lain saling membunuh, bahkan isti'anah, minta bantuan orang kafir untuk membunuh sesama Muslim. Mudah-mudahan ini semuanya adalah lambang kebaikan ya kepada kita, karena dari kejadian-kejadian ini ujungnya nanti akan keluar pemimpin yang bisa menyatukan umat Islam dan akan memerangi mereka semuanya, dan mereka akan menjadi runtuh kekuasaannya. Ya, ini ibarat orang yang hamil udah 9 bulan tambah sakit, tapi nanti keluar anaknya hilang sakitnya, akhirnya menjadi bahagia karena mempunyai bayi yang lucu. Begitulah umat Islam sekarang lagi hamil 9 bulan, sakit-sakit, tapi sebentar lagi akan menjadi kemenangan umat Islam insyaallah. Amin.